Kamu pernah merasa jadi andalan di lingkunganmu, ya? Selalu siap membantu, selalu ada saat dibutuhkan, tapi saatnya kamu butuh, mereka seolah menghilang. Rasanya kayak berlari maraton tanpa penghargaan, capek dan bingung, bukankah? Jelas, ini bukan masalahmu saja, banyak yang merasakannya. Kita sering terjebak dalam siklus, memuaskan orang lain, sementara diri kita sendiri terabaikan. Mari kita gali lebih dalam untuk menemukan penyebabnya dan cara menghadapinya, mulai dari memahami pola pikir yang mungkin perlu diubah, hingga bagaimana mengelola ekspektasi diri sendiri. Yuk, kita mulai pembahasan kita dengan lebih serius. Chapter 1, Kamu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kamu tahu gak sih? Jadi, andalan, itu kadang bikin perasaanmu jadi kayak bumerang? Kita seringkali sudah berusaha maksimal, rela ngorbanin waktu dan nyaman demi orang lain, tapi apa yang kita dapatkan? Pujian? Apresiasi? Belum tentu. Justru yang ada kamu cenderung melihat orang lain bersenang-senang di depan mata, sementara kamu berkutat dengan rasa lelah yang menyerang. Ironis, kan? Kita dijadikan sumber solusi orang-orang di sekitar, tapi saat kita butuh semangat, semua orang tiba-tiba sibuk dengan urusan masing-masing. Nah, disinilah akar masalahnya. Kadang kita terlalu nyaman dengan peran ini sampai lupa untuk menuntut hak kita sendiri. Apa kamu juga sering merasa, gak apa-apa, yang penting mereka senang? Ini saatnya kita mulai berpikir, kapan kita akan mengutamakan diri sendiri? Chapter 2, Takut mengecewakan dan perasaan tertekan. Kita seringkali terjebak dalam perasaan takut mengecewakan orang lain. Padahal, kenyataannya adalah kita tidak akan pernah bisa memenuhi ekspektasi semua orang. Ironisnya, dengan berusaha keras untuk menjadi yang terbaik bagi orang lain, kita justru tercabut dari diri sendiri. Apa kamu ingat kali terakhir kamu melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri? Rasanya seperti mengabaikan semua kebutuhan kita demi memenuhi harapan luar. Itulah yang membuat kita merasa tertekan dan tidak dihargai. Menurut penelitian, berada dalam hubungan atau lingkungan yang terus-menerus mengandalkan kita dapat menguras energi mental kita. Kenyataannya, perasaan ini akan terus terulang hingga kita beranikan diri untuk bilang, tidak. Jadi, sudah saatnya kita berani mengeksplorasi apa yang kita peroleh dan merasa, tidak pun tidak ada salahnya, kan? Chapter 3, Penghargaan eksternal versus internal. Salah satu hal yang bikin capek adalah ketergantungan kita pada penghargaan eksternal. Kita butuh orang-orang untuk mengapresiasi usaha kita, tapi kenyataannya, ketidakpastian selalu menghantui. Mungkin kamu sudah melakukan banyak hal, tapi saat itu tidak diakui, seolah semua usaha itu langsung hilang. Bagaimana kalau kita ambil langkah mundur dan belajar untuk menghargai diri sendiri? Cobalah untuk merayakan setiap pencapaian kecil, meskipun itu hanya untuk diri sendiri. Ketika kita mulai menghargai diri sendiri, sejatinya kita tidak lagi menjadi andalan yang mudah terguncang. Kita bisa tetap berdiri tegak meski tanpa pengakuan dari luar. Bukan berarti kita jadi egois, kita hanya belajar untuk memberi diri kita sendiri ruang. Seharusnya sih, kita bisa merayakan diri kita tanpa harus menunggu pujian dari orang lain. Gimana? Siap untuk mencobanya? Chapter 4, Menjaga batasan dan kesehatan mental. Dalam perjalanan kita, sangat penting untuk memiliki batasan yang jelas dalam hubungan. Jangan sampai hanya karena kita andalan, kita jadi kehilangan identitas. Ketika kita terus-menerus memberi tanpa batas, tubuh dan pikiran kita akan tertekan. Apa kamu pernah merasa capek meski hanya duduk santai? Itu sinyal bahwa kamu harus mulai menjaga jarak.
Kita bukan robot yang bisa terus-menerus bekerja tanpa istirahat. Mengusahakan keseimbangan adalah kunci, dan bisa dimulai dengan memberi waktu untuk diri sendiri. Saat kita bisa menjaga batasan, kita sekaligus mengajarkan orang lain bahwa kita juga berhak untuk dihargai. Pembuatan batasan itu bisa sulit, tapi sangat diperlukan demi kesehatan mental kita. Ingat, menjaga diri sama pentingnya dengan menjaga orang lain. Chapter 5, Melatih diri mencintai tanpa syarat. Akhirnya, bagaimana jika kita memulai dari cinta untuk diri sendiri? Kadang, cinta tanpa syarat untuk diri sendiri adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Kita perlu memfokuskan diri pada hal-hal positif dan mengingatkan diri akan nilai kita. Ketika kita mampu menjalani hidup dengan mencintai diri sendiri, kita tidak hanya menjadi andalan bagi orang lain, tapi juga untuk diri kita. Kita berhak bahagia tanpa tergantung pada persetujuan orang lain. Pada akhirnya, kita akan menemukan bahwa kita tidak butuh pengakuan sebagai bukti diri kita berharga. Apa kamu mau terus terjebak dalam peran yang tidak seimbang, atau siap memulai perjalanan cinta diri? Ingat, di ruang tumbuh, kita belajar untuk lebih baik setiap hari. Mari jadi andalan bagi diri sendiri. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.